wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya pada hari ini. Tak lupa pula sholawat berserta salam kita hadiahkan kepada cucu pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Yang saya hormati Ibu Novita Yanti MPD selaku dosen pengampu Al-Quran. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Ahmadani, NIM 230502026 dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan dari jurnal yang berjudul Keutamaan Membaca Al-Quran Menurut Al-Quran dan Hadis. Membaca Al-Quran merupakan suatu aktivitas intelektual dan spiritual yang fundamental dalam kehidupan umat Islam. Al-Quran sebagai kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama ajaran dan pedoman hidup bagi umat Islam. Proses membaca Al-Quran tidak hanya bersifat mekanis, tapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa aspek keutamaan membaca Al-Quran berdasarkan dua sumber utama, yaitu Al-Quran itu sendiri dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, membaca Al-Quran menurut Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu. Al-Quran merupakan kitab pelengkap dari kitab lainnya, di antaranya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hanya Al-Quran saja yang dianggap benar. Keutamaan membaca Al-Quran dalam Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan kebijaksanaan. Al-Quran memberikan gambaran bahwa kitab ini adalah petunjuk hidup bagi umat manusia. Membacanya dengan penuh pemahaman memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan. Pahala dan berkah. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap usaha membaca Al-Quran dihargai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah pada Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 16-19 yang artinya, maka kamilah yang menjelaskannya, ikutilah bacaannya dengan penuh perhatian. Maka ketika kami membacanya, sesungguhnya kamilah yang menyuruh kamu mengingatnya dan membacanya. Dan janganlah tergesa-gesa menggerakkan lidahmu untuk melakukan wahyu dalam ingatan. Yang kedua, ada membaca Al-Quran menurut hadis. Dilihat dari pendekatan kebahasaan, hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu kata hadasa, yahdusu, hadisan, dan hadisan, dengan pengertian yang bermacam-macam. Kata tersebut misalnya dapat berarti al-jadid min al-asliya, sesuatu yang baru. Sebagai lawan dari kata al-qadim yang artinya sesuatu yang sudah kuno atau klasik. Para ahli hadis berpendapat bahwa hadis adalah seluruh perkataan, perbuatan, dan rincian Nabi. Yang dimaksud dengan hal ini adalah segala sesuatu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan kebijaksanaan, kisah kelahiran dan adat istiadat, keutamaan membaca Al-Quran dalam hadis Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat bab khusus tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya yang pertama ada Al-Quran menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Kedua, orang yang membaca dan orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Yang ketiga, untuk orang-orang yang
mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia bersama para malaikatnya. Keempat, untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan mengkhatam Al-Quran tidak boleh bersedih sebab Allah telah berikan 2 pahala. Kelima, Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Hadis juga menyebutkan bahwa setiap kali seorang muslim membaca Al-Quran, maka para malaikat berkumpul untuk mendengarkannya. Ini menekankan keagungan dan keberkahan yang terkait dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh dapat menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran bukan hanya sebagai amal ibadah, tetapi juga sebagai bentuk taubat. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan yang banyak untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.